Waalaikumsalam. Mau Fahri. Ini Fahri ya. Fahri salim. Fahri sehat. Fahri sehat. Oke, selamat siang semuanya. Selamat pagi. Siap. Masih mau pagi? Enggak. Berarti tadi pokoknya malam. Iya. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada adik kelas 12 Ustaz Sodik Basori yang sudah mengizinkan saya di sini untuk menyebarkan angket ya. Ini angketnya adalah angket perencanaan karir. Jadi nanti angket ini tujuannya adalah untuk mengetahui nih apa minat dan bakat kalian. Terus kira-kira karir apa sih yang bisa nanti kalian pilih untuk ke depannya. Gitu. Sebelumnya ada yang udah kenal, ada yang belum ya? Kenalan dong. Baiklah, perkenalan dong. Baik. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Musliha. Saya untuk tahun ajaran ini mengajar di SD sebagai English teacher untuk kelas 4, 5, dan 6. Saya juga masih melanjutkan studi di Fakultas Kemindra, di Universitas Kemindra, Fakultas Bimbingan dan Konseling. Dan salah satunya saya ditugaskan untuk memberikan layanan kepada siswa. Jadi kedatangan saya di sini adalah dalam rangka memberikan layanan. Layanannya yaitu layanan informasi, ya, informasi dan juga untuk temanya itu adalah minat dan bakat. Sementara subtemanya nanti adalah perencanaan karir. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Perkenalan dari saya sudah cukup? Hari ini komplit? Enggak. Ada yang masuk? Berapa orang yang masuk? 2, 3. 23. 3. 23 atau 2? Emang rada-rada. 3. 3 orang. Ini takil nih kemana-mana. Bandel. Karena sudah kenal ya sama saya, tapi saya belum kenal semuanya. Boleh mungkin kalian dari paling belakang berdiri dan perkenalkan. Silakan. Halo Des. Di sini nama saya Pawan. 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 Suaranya lembut sekali, Pawan. Rendah hati saja orang itu. Rendah hati. Semoga selamat hatinya ya. Amin. Pak, terima kasih Pak. Berikutnya. Beda. Perkenalkan nama saya Muhammad Farel Bagas. Muhammad Farel Bagas. Panggilannya? Farel. Farel. Oh ini yang namanya Farel. Oh ini. Anaknya tuh. Terima kasih Farel. Baru kenalan. Beda apa enggak? Tangga apa enggak? Ada apa dengan Farel? Tangga apa enggak? Berikutnya. Ini. Perkenalkan nama saya Revangga Setiawan, biasa dipanggil Papa Salio. Revangga Salio. Yang undang tadi. Ada yang lucu dengan Revangga? Tidak. Lucu. Modis tadi. Sebelumnya kita kan hari ini mau membahas tentang minat dan bakat. Kalau di dalam pikiran kalian, kalau ada mendengar tentang minat dan bakat, minat dulu deh. Parah. Ayo. Oh, bingung. Minat. Dalam kepala kalian, pikiran kalian ketika mendengar kata minat, apa yang terbayangkan? Kesenangan. 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 Ngopol. Ada lagi? Iya. Siapa? Ntar dulu. Namanya Pawan. Pawan. Farel. Pawan. Oh, lu sesat lu. Pawan. Iya, pala. Apa pala? Keinginan.
Kesenangan. kesenangan, keinginan. Ada lagi? Zah. Ya, Sesuatu yang disukai. sesuatu yang disukai. Ya. Semua jawabannya keren. Mendekati benar. Awalnya nih ada yang mau jawab? Cukup diwakilkan saja. Kalau bisa gitu. Arja ngomongnya lagi saya. Enggak, bukan. Ya, kesenangan, terus tadi apa? Sesuatu yang disukai. Sesuatu yang disukai, kegemaran, itu minat. Jadi sebenarnya minat itu adalah ya betul, hanya mungkin lebih ditajamkan lagi pengertiannya. Minat itu adalah kecenderungan, ya. Menurut KBBI, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita pasti pernah dengar ya, passion. Ya, betul. So what is your passion? Apa passion kamu hari ini? Nah, menurut Yahya Yudrik, minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, orang, dan bisa apapun. Ya. Jadi kata kuncinya adalah Kecenderungan. kecenderungan dan Dorong. keterikatan. Lalu satu lagi, dorongan yang mendorong seseorang. Ya. Kalau itu tadi minat, sekarang bakat. Bakat. Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika mendengar kata bakat? Talent, iya, Gifar. Bakat itu kemampuan seseorang yang udah ada dalam dirinya yang bisa dilatih. Kemampuan seseorang yang sudah ada dalam dirinya dan bisa dilatih. Yang bisa dilatih. Good answer. Ada lagi? Sudah cukup mewakilkan. Sudah mewakili. Sangat mewakili. Idem aja gitu ya. Oke. Ya, ini menurut kamus besar juga. Bakat itu betul tadi kata Gifar, itu dasar, ya, sudah bawaan, sifatnya sudah ada dalam setiap individu, siapapun orangnya, itu dia punya itu yang namanya bakat, dan itu dibawa dari semenjak lahir, begitu, dari sejak lahir, dan itu adalah pemberian. Ya, kalau mungkin bilangnya gift, ya, talent. Jadi sesuatu yang kita bawa, kita sudah punya, ya, kita sudah miliki itu, dan betul kata Gifat, itu bisa diasah, bisa makin perbesar potensinya, dan bisa semakin dibuat menjadi lebih hebat. Itu yang namanya bakat. Terus apa sih hubungannya minat dan bakat dengan karir seseorang? Minat tadi udah tahu kan artinya minat apa? Kecenderungan yang kuat, yang mendorong seseorang tertarik pada sesuatu. Terus bakat itu sudah dibawa dari lahir, bisa dikembangkan, potensinya bisa diberdayakan menjadi lebih hebat lagi. Lalu apa hubungannya ini dengan karir seseorang? Ya, jika ini manusia itu kan unik ya. Setiap orang, setiap individu itu unik dan spesial. Tadi dengan bakatnya masing-masing. Dan ternyata kalau mau diperhatikan, setiap orang juga memiliki tipe karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Setuju nggak? Setuju. Setuju atau sebelapan? Setuju. 10 deh. Ya. Setiap orang itu unik dan spesial, setuju nggak?
Setuju. Jadi setiap diri kalian itu unik dan spesial. Dengan bakat yang sudah Allah berikan kepada kalian, masing-masing bakat yang berbeda-beda. Setuju? Setuju. Setuju apa? Nggak selapan ya. Ya. Oleh karenanya, gitu ya. Ini tipe kepribadian orang kan beda-beda. Pilihannya pun bisa jadi berbeda. Tipe kepribadian yang kalian tahu apa aja? Tipe kepribadian Extrovert. manusia, karakter ya? Extrovert, introvert. Extrovert, good. Apalagi? Introvert. Introvert, apalagi? Ambivert. Ambivert. Kalau ambivert itu apa? Ambivi. Bisa hidup di dua alam gitu. Ya, betul. Kalau extrovert ya apa? Extrovert. X itu berarti keluar. X Dia itu seni. di luar. Jadi suka keluar Iya, jalan-jalan suka juga. keluar. Betul sih, betul. Betul. Lebih terbuka. Bilang. Ya, kalau extrovert itu pribadi yang terbuka, Terbuka. ya kan? Open orangnya. Saking opennya kadang bocor. Sharing. Sharing. Suka apa? Biasanya perform biasanya orang extrovert itu. Introvert. Ada di sini yang suka perform. Masih bisa main. Gopin nggak? Enggak sih, Bu. Nggak salah ya. Iya. Oke, itu tadi extrovert. N Kalau sama introvert, N sama S. Rapi. Apa bisa buat? kalau Ini introvert, orang. Bias. dari tadi awal, Iwan dulu sekarang awal. Introvert apa? Cenderung tertutup, pemalu, gitu ya. Pemalu Ibarat sih. kalau kayak gong, tahu gong nggak? Apa? Tahu. Mbak Dara pasti tahu gong. Gong bagi aku. Jadi kalau nggak dipukul nggak bunyi orang itu. Oh. Apa? Jauh. Kalau nggak ditanya, kalau nggak dimintai pendapat, Diam. nggak didesak untuk berpendapat, nggak ngomong. Ada di sini yang introvert. Nih, Oh, bias. Pemalu. ya. Pemalu. Nggak apa-apa. Pelari dia mau pelari. Kalau ambivert, apa ambivert? Menyesuaikan keadaan. Hidup di dua alam. Enggak. Apa ambivert? Introvert. Ngomong. Siapa tadi? Farel. Farel. Nah iya, padahal udah ditandain. Apa Rel? Anxiety, rel anxiety. Kadang bersosialisasi. Kadang suka bersosialisasi, kadang suka menyendiri. Kadang suka bersosialisasi, kadang suka menyendiri. Gua ngapain tuh? Jadi gimana tuh? Pertengahan. Tengah-tengah. Kadang ekstrovert, kadang ekstrovert. Kadang Kadang extrovert, kadang extrovert. Kadang Oh, kadang kadang gini. Kadang gini. kadang kiri, kadang kanan. Oke, Waduh, kadang gini. sudah betul. Hanya mungkin ini ya lebih disempurnakan lagi. Jawabannya adalah orang ambivert itu tahu bagaimana saat situasi dan kondisi kapan dia harus jadi extrovert, dan pada saat situasi dan kondisi seperti apa dia akan menjadi introvert. Ya, itu ambivert. Jadi kalau memang situasi dan kondisinya dia mengharuskan dia untuk tampil, dia akan all out tampil gitu. Tapi di saat dia perlu waktu untuk dirinya sendiri, itu ambivert. Termasuk juga ya ada tipe kepribadian, kalian pernah dengar ya? Ada yang pernah dengar koleris? Ya. Oh iya. Melankolis. Apalagi Melankolis. Siapa yang melankolis di sini? Siapa? Ada? Biasanya awat nih. Sudah melankolis Awat di saja. sini strong semua ya. Aduh, dikit-dikit lu. Apalagi Sanguinis. sanguinis, Pragmatis. 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 Ya. Ciri-cirinya tahu? Tahu. Pernah dimabit? Pernah ya. Pernah Saya bahas. bahas. Jadi saya tidak perlu bahas lagi di sini. Nah, kalau yang saya akan bahas di sini adalah yang ada hubungannya dengan tipe kepribadian dengan pilihan kalian. Menurut John Holland,
dalam bukunya The Theory of Career itu dia berpendapat bahwa tipe kepribadian seseorang itu ada hubungannya dengan karir yang akan dia pilih. Bagaimana? Kita akan lihat. Ya, jadi John Holland bilang dalam teori tipologi karir mengenai perilaku vokasional berpendapat bahwa penting membangun keterkaitan atau kecocokan antara tipe kepribadian individu dan pemilihan karir tertentu. Intinya, pemilihan dan penyesuaian karir merupakan gambaran dari kepribadian seseorang. Ini kalau boleh digambarkan seperti ini ya. Ini gambarannya kayak gini. Di sini aja. Oke. Di sini adalah tipe kepribadiannya. Lalu di sini adalah vokasionalnya. Itu yang di tengah namanya. Yang di tengah. Nah, singgungan ini yang nanti akan menjadi penentu pilihan karir seseorang. Kita akan buktikan nanti. Melalui apa? Melalui angket yang nanti akan kita berikan. John Holland sendiri membagi tipe kepribadian manusia itu sedikit berbeda dengan yang tadi. Dia membagi tipe kepribadian manusia jadi 6. Ada 6. Yang pertama itu realistik, ya. Lalu ada investigatif dan artistik. Terus ada sosial, ada enterprise sama konvensional. Realistik itu orangnya suka ngoprek-ngoprek, suka ya, suka bekerja dengan tangannya. Sesuatu, merusak sesuatu dulu. Awalnya biasanya dulu kalau yang masih kecil punya mainan tuh pretel-pretelin, nah itu tipenya adalah kemungkinan realistik. Terus investigatif. Investigatif ini adalah kepribadian yang paling analitis, banyak nanya. Jadi kalau ada anak kecil yang kerjaannya sukanya tanya mulu, apa, kenapa, terus kemungkinan tipe kepribadiannya adalah investigatif. Lalu ada artistik. Nah, artistik ini berhubungan dengan seni ya. Jadi tipe kepribadian ini menghargai orang lain yang ekspresif dan mandiri. Secara alami mereka mengagumi seni kreatif, termasuk musik dan tulisan. Semua yang berkaitan dengan seni. Lalu ada tipe kepribadian sosial atau helper. Ini biasanya orangnya itu senang mendominasi di lingkungannya. Tipe ini tipe yang paling banyak ditemui di masyarakat. Biasanya individu tipe ini menghargai pelayanan baik untuk orang lain dan juga senang bekerja dekat dengan orang lain. Pekerjaannya biasanya apa? Nanti kita lihat. Enterprise, individu tipe ini senang memimpin dan membujuk orang lain, di mana mereka melihat dirinya sebagai individu yang berjiwa sosial dan ambisius. Ya. Lalu yang terakhir adalah konvensional atau organizer. Individu tipe ini senang bekerja dengan angka. Ada yang suka matematika? Statistik? Nah, kemungkinan kalian tipe yang konvensional atau organizer. Oke ya. Sebelumnya nih Ustazah boleh minta bantuannya ya sama ketua kelasnya siapa? Diva. Kita tolong dibagikan lembar jawaban, lembar respons untuk angket ini. Yang angkatnya juga boleh ada berapa? 9.
Oke, silakan kalian tuliskan dulu nama, kelas, dan jenis kelasnya. Tip. Kolom-kolom ada pulpen. Hitam di hitam, pulpen hitam. Kencang dulu. Kenapa? There's something wrong with that. Kawan yang gitu ada Ada yang salah gitu. ada enggak? Gender, male atau female? Silakan dibagikan lagi. Untuk angketnya, lembar pernyataannya, mohon tidak dicoret ya. Mohon tidak dicoret-coret. Jadi kalian hanya diperkenankan untuk mengisi di lembar jawaban. Jadi untuk lembar angketnya, mohon untuk tidak dicoret-coret. Kalian boleh menggunakan pensil atau bolpen. Ya, sebelum mengerjakan, silakan baca dulu petunjuknya. Oke, baca dulu petunjuknya. Angket ini merupakan instrumen yang berguna untuk mengidentifikasi minat karir Anda dan juga dapat dipakai untuk membimbing Anda memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat Anda. Oleh karena itu, Anda diharapkan menjawab semua pernyataan dan pertanyaan secara jujur dan benar agar bimbingan yang diperoleh tidak keliru. Jadi pastikan kalian memilih ya pilihan dengan benar dan jujur supaya nanti hasilnya benar sesuai dengan apa yang menjadi minat kalian. Di sini ada tiga poin utama, yaitu ada aktivitas, kemampuan, dan pekerjaan. Kalian boleh memilih lebih dari satu di setiap poin itu, ya. Jadi pilih yang sesuai dengan minat kalian, dengan apa yang kalian rasakan. Kalau ada yang memang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, checklist nomornya sesuai dengan pernyataan di angket. Ya, betul. Misalkan saya suka memperbaiki peralatan listrik. Itu sesuai tidak dengan kalian? Kalau sesuai, checklist. Kalau tidak sesuai, lewatkan saja. Ya, checklist saja. Samping baik. Di lembar yang ini. Iya. Yang ini betul. Ini riasek ya, buat apa nih riasek? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangannya. Tanyakan kepada saya. Pria ricis. Riasek kan? Riasek buat apa nih riasek? Itu singkatan ya. R itu realistik, I itu investigatif, A itu analitik, terus S-nya itu sosial, enterprise, dan juga konvensional. Itu ini akan mewakili kepribadian kalian. Jadi kalian silakan contrek pernyataan, checklist pernyataan yang sesuai dengan diri kalian. Di lembar jawaban, bukan di angketnya. Ya, di lembar jawabannya. Di sini sudah ada kan lembar jawabannya sesuai dengan nomor pernyataannya. Yang di checklist yang sesuai. Yang sesuai saja, yang tidak sesuai lewat. Lewatkan saja. Jadi ini tidak perlu diisi semua. Ya, tidak perlu. Tapi pastikan semua kalian baca sesuai atau tidak. Kalau sesuai checklist, kalau tidak lewat.
Kalau ada pernyataan atau pertanyaan, silang boleh, checklist boleh. Silang boleh. Yang penting tandain lah, buletin juga boleh. Temin dulu. Jawabnya di sini kan? Iya. Lu kalau nomor 1 lu nggak suka silang. Nggak usah di. Oh nggak usah di sini. Bukan kayak gitu. Yang mana? Biar terang. Kalau kayu Acara baik di motor. Saya suka menggunakan kalau kamu sedang Kalau yang main pekerjaan itu kalian kan belum, tapi berandai-andai kalau kalian jadi atau memilih profesi itu bagaimana? Suruh berandai-andai dulu. Tapi yang sesuai dengan keinginan kalian, Ketika membaca tidak suka dong, saya suka baca. Kadang tapi nggak begini. Saya suka menjelang itu. Ngapain ya? Ya, checklistnya hanya pernyataan yang sesuai. Yang tidak sesuai lewat saja. Kepala ya. kita merancang orang Tiga lima wajib saya suka Yang mana? Iya. Pokoknya yang berhubungan dengan foto. Ini kan dibilang saya suka berkreasi dengan foto atau potret. Mau bikin kolase, ya kan difoto dulu. Sudah. Oke, silakan dipegang dulu. Kalau tidak, tidak perlu diisi semua, yang sesuai dengan kalian saja. Yang kayaknya, oh ini saya banget. Saya dapat mengajar. Saya dapat membantu beritahu Gak sulit ya, ini bukan ujian. Cetak biru, membaca cetak biru. Cetak biru itu seperti kayak kalau misalkan ini ya, kalau arsitek itu bikin desain itu cetak birunya, gambar desainnya itu cetak biru. Nomornya berapa? Kalau ada yang belum pernah ya yang sesuai yang ini berandai-andai aja. Karena memang semuanya pasti belum pernah, itu pasti perkiraan.
kalian masuk tipe kepribadian apa, dan nanti pekerjaan apa yang sesuai dengan kalian. Biasanya seperti itu. Apalagi kalian kelas 12 ya. Ini momen-momennya memilih jurusan. Nanti mau lanjut ke perguruan tinggi, mungkin mau masuk jurusan apa, jangan sampai salah jurusan. Karena nggak sedikit mahasiswa yang berhenti di jalan atau berhenti di tengah-tengah perkuliahannya karena merasa salah jurusan. Yang poin pekerjaan ini memang kalian pasti belum melakukannya, belum menjalankannya. Tapi ini berandai-andai kayak saya tadi. Kalau kalian di masa depan kira-kira akan suka tidak melakukan pekerjaan itu. Ada kuatnya di awal. Tadi kan nomor berapa? Sudah? Sudah semua? Dikit lagi. Lanjutkan. Anggap saja ini lagi coba memastikan nih nanti. Iya, biar nggak salah jurusan. Ngambil Gratis sampai senang. Boleh tanya senang. Saya senang. Mas saya senang semua. Yakin? Ya, yakin. Yakin kamu senang jadi pematung? Berhala saja buat berhala. Seru nih. Jangan sekolah. Dulu dakwah itu. Sama saya.
Oke, yang sudah. Ini kan lembar jawabannya kayak gini ya. Setiap poin di situ setiap ada aktivitas, terus kemampuan sama pekerjaan. Nah, silakan dijumlahkan ke bawah. Yang kalian pilih. Itu tuh yang udah kalian checklist. Setiap kolomnya dijumlahkan ke bawah. Misalkan yang ini di checklistnya 2 atau 3, tulis di sini 3. Semuanya. Di total. Ya. Iya betul. Di situ jumlahnya. Setiap komponennya semuanya RIASEC-nya di total dijumlahkan ke bawah. Kalau sudah. Sudah. Kalau sudah, dari 3 komponen aktivitas, lalu ada kemampuan dan juga pekerjaan, itu setiap poinnya yang R, ketiga-tiganya ini ditambahkan. Dari aktivitas R-nya ada berapa? 3. Dari kemampuan R-nya ada berapa? Misalkan 2. Dari pekerjaan ada berapa totalnya yang kalian pilih? Misalkan 3 juga. Ini dijumlah 3 tambah 2 tambah 3 8. Bisa. Yang I-nya juga sama. A, S, E, dan C-nya. Semuanya silakan dijumlahkan. Dari ketiga poin ini. Aktivitas, kemampuan, dan pekerjaan. Ya. Di kolom yang paling bawah. Di situ di kolom yang paling bawah ada ya. Sudah selesai? Kamu Lalu kalau sudah, urutkan 3 nilai yang paling teratas. Misalkan yang 3 teratas mana? 3 ya, bukan 1, 3. Karena ternyata setiap orang tidak hanya mungkin 1 yang dominan tipe kepribadiannya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia memiliki lebih dari 1 tipe kepribadian. 3 paling teratas ya, nilai akumulasi 3 paling teratas itu apa saja? Yang sudah hasil apa aja? 3 yang teratas diurutkan S sama I. S, I. Tapi kalau S sama I terlalu jomplang banget jauhnya. Oh. Tapi kalau S sama S cuma beda 3 poin. S sama I jomplang banget. Ya beda 7 poin. Beda Jadi 7 poin, boleh. S sama S bedanya cuma. Lah ini kalau sama gimana? Ya apa? S apa S? S itu sosial. Sosial. Kalau E apa? Oke. Coba kita lihat ya hasilnya. Hasil tadi ESI 3 poin teratasnya, yaitu entrepreneur, sosial, dan apa I-nya?
ya. Investigatif. Investigatif. Kalau di sini hasil pekerjaan yang cocok itu ahli analisa sistem, operator komputer, teknisi medis darurat. Ini masih berhubungan dengan data. Ya. Makanan. Apa? Nggak jadi MC katanya. Nggak apa-apa, isinya hobi aja ya. Udah ngisi tuh MC padahal. Nggak apa-apa. Ini kan berdasarkan yang kamu pilih ya, tapi bisa saja ini nanti akan berbeda pilihannya. Sama? Akan berbeda. Dengan? Kamu saat ini dites, nanti beberapa waktu kemudian dites bisa jadi beda. Karena tadi minatnya mungkin bisa jadi berubah. Paham ya, beda. Terus dibilang maklar saham sama perencanaan perusahaan. Itu pokoknya intinya yang berhubungan dengan MC pun masih masuk. Siapa yang sudah lagi? Coba satu-satu. Baca sudah nih. ESR. Kalau di sini kamu itu cocoknya administrasi layanan tingkat manajer. Siapa itu? Jadi manajer. Konvensional. Terus advertising sales representative, bisa financial planner. Tahu financial planner? Perencana keuangan. Ini intinya kamu tuh cocok jadi manajer. Walau jalannya gimana? Gitu. Intinya gitu. Berdasarkan apa yang kamu pilih. Ya, analisis kredit, analisis kredit. Analisis kredit. Ya. Kita lihat ya. Ya, sebentar. Nanti sebenarnya ini hasilnya ini akan saja masukkan ke aplikasi dan itu nanti akan keluar hasilnya. Ini hanya sekilas saja, jadi nggak akan dibacakan semua. Perwakilan aja ya. Kan habis waktu kalau dibaca. Udah habis ya. Ya apa tadi kan? Kayak apa? AEC. Ya paling dominan. AE ya. Oke. Kalau di sini AE sama ASE. 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 Coba dipilih ya. Tadi yang Iwan 2 dibacakan, yang awal 2 dibacakan. Kalau di sini. Kalau di sini AE yang 2 tertinggi itu aktor atau aktris? Bukan art director, jadi director. Penari dan koreografer. Film, video producer, produser film. Desain grafis, ya pokoknya berhubungan dengan kreatif. Interior design, ya desain interior, terus museum kurator. Tahu pekerjaan kurator museum? Ada yang pernah tahu? Pernah dengar? Pekerjaan kurator museum? Yang Gajinya gede. Yang enggak ada. Tapi jarang orang yang mengambil cuti. Kenapa? Pekerjaannya adalah menilai benda-benda seni, mencari tahu berapa usia dari
si benda bersejarah ini dan harganya. Nggak banyak orang yang bisa dan menggeluti bidang ini, makanya jarang. Gajinya juga gede. Dan itu kalau di museum-museum dunia itu pasti punya. Jadi menentukan benda seni itu asli atau tidak itu kurator. Jadi nggak main-main ya. Di pelelangan juga, kalau pelelangan benda seni itu pasti pakai jasa kurator. Dan gak banyak orang yang menekuni bidang ini. Oke, tadi satu siapa? Salma? Apa? ASE. Beda. Beda ya, walaupun sama. Tadi AE. Ya, kalau sama dia mana? Yang ASE ya. Nih, komponis, penggubah atau musikus, pencipta tari, koreografer lah ya, wartawan, reporter, penulis berita, wartawan radio atau televisi itu pokoknya, redaktur, penulis iklan, penulis artikel, terus penulis buku, di dalamnya di sini, manajer iklan, kurang lebih. Insinyur sipil, termasuk teknis, psikolog sosial. Jadi yang ASE, yang lainnya nanti hasilnya akan analisis, dicetak, ya. Jadi, oke, boleh silakan dikumpulkan. Ininya saja. Semuanya, dua-duanya. Sudah dikasih nama kan? Dipisah. Ini untuk yang hasilnya, ini untuk yang ini untuk lembar jawabannya, di sini angkanya. Coba ustaznya sepil. Sepil. Iya. Nantilah biar kamu penasaran. Gak bisa sih. Ya insya Allah hasilnya segera ya. Beda kalau kalau yang 16 itu berarti beda lagi. Beda yang Ini yang dipilih. Yang namanya tes, terus yang namanya teori, pasti ada kelemahan. Jadi dari itu akan membantu memberikan gambaran aja. Membantu memberikan gambaran. Tapi iya sih, iya membantu memberikan gambaran. Masalah nanti pilihan kalian apa, itu pastinya akan kembali ke kalian. Ya. Nih kalau saya tanya, antara minat sama bakat mana yang lebih penting? Siapa yang setuju bakat? Angkat tangan. Minat sih, bakat. Bakat. Angkat tangan. Siapa yang setuju lebih penting minat daripada bakat? Jelaskan alasannya. Kenapa kamu yang bakat yang bilang bahwa bakat lebih penting dari minat? Kenapa? Apa alasannya? Karena apa? Jawab satu orang yang kencang suaranya. Kenapa menurut kamu bakat lebih penting dari minat? Tuh kan saling tunjuk. Nah tadi udah ditanya, siapa yang setuju antara bakat dan minat mana yang lebih penting? Yang setuju kalau bakat lebih penting dari minat angkat tangan.
tadi udah. Apa alasannya? Tanpa bakat. Tanpa bakat. Gak bisa minat. Gak bisa minat. Tidak ada minat. Tidak ada minat. Dia akan tanpa minat. Mungkin nggak orang berbakat tapi tidak berminat. Orang berbakat tapi tidak berminat dengan bakatnya. Mungkin ya? Mungkin. Ada nggak contohnya? Ada nggak buktinya? Coba. Ya. Orang punya bakat, suaranya bagus. Mungkin kalau dikembangkan dia bisa jadi penyanyi, kiroah, jadi kori. Tapi dia nggak minat mendalami bakatnya itu. Kira-kira bakalan jadi nggak? Tidak. Nggak jadi. Iya betul. Nggak akan bakatnya itu nggak akan berkembang kan? Betul. Berkembang nggak kira-kira bakatnya kalau dia nggak minat dengan bakatnya? Enggak. Nggak jadi apa-apa bakatnya. Useless, ya kan? Betul. Kebalikannya dengan minat. Ketika seseorang berminat dengan sesuatu, tadi itu, ya, cenderung dorongannya kuat dengan sesuatu itu, sesuatu hal itu, pasti dia akan melakukan segala upaya kan? Iya. Jadi itu sama aja dengan ya, antara minat dan bakat, mana yang menentukan kesuksesan seorang? Kode dan kode. Kode dan kode. Ya, kan yang ditanya minat dan bakat, kenapa jadi kode? Minat saja minat. Minat ya. Minat yang lebih menentukan. Tadi bakat, sebagus apapun bakatnya, kalau orangnya nggak berminat mengembangkan bakatnya, it will be useless, akan percuma saja bakatnya. Kebalikannya, walaupun dia tidak berbakat, tapi dia berminat, bahkan sangat berminat pada bidang itu, pada sesuatu itu, maka akan dia lakukan apapun. Sesusah apapun, ya kan? Sekeras apapun pasti dia akan lalui. Ya nggak? Ya betul. Jadi bakat atau minat? Minat. Dan Ustazah sini mau merangkum ya, mau memberi kesimpulan bahwa apapun nanti pilihan kalian, ya, pilihan jurusan, pilihan karir kalian ke depan, mau jadi apapun itu, yang paling penting apa? Ya betul. Tapi ya betul jawabannya. Sepandai apapun kita, sekeren apapun kita nanti dengan pekerjaan kita, dengan titel kita, gitu ya. Itu yang terpenting adalah ridhonya Allah. Jadi kalau mau jadi wartawannya Diridhoi Allah. kasih berita yang benar, yang hoax ya. Jangan suka menyebar hoax. Kalau jadi ahli keuangan, Yang diridhoi Allah. yang diridhoi Allah, jangan korupsi. Ya, jadi guru. Diridhoi Allah. Adakah yang mau jadi guru? Saya guru olahraga. Guru olahraga. Kenapa sih? Karena minat dan bakat saya di olahraga saja. Enggak ya? Apa? Enggak apa-apa. Ya, silakan. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada wali kelas 12 saya tutup ya bimbingan layanan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya.
Berarti gelap-gelap kan? Ih, gak banget ya. Jadi yang kelihatan deh kalau. Itu beres dulu lagi. Iya mau, iya mau. Masya Allah. Jadi